semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami mulai Tuhan dan sampai akhir nanti kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sepakat malam hari ini, semua yang bukan dari Tuhan kami singkirkan, kami koyakkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus biar kami minta, biar pikiran Kristus, hati Kristus yang ada dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami akan bersorak-sorai, kami akan bersukacita lebih lagi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap memuji Tuhan. Mari katakan Haleluya. Mari kita merayakan kemenangan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan.
domba yang rela dikorbankan buat setiap kami. Kau datang ke dunia Tuhan, menyelamatkan setiap kami umat-Mu yang berdosa. Tapi malam hari ini kami boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan sampai hari ini. Sebab kami boleh ada sampai hari ini karena kemenangan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
kami hanya kepadamu. Pujian dan penyembahan kami belum sempurna, namun Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini kami bersyukur dan kami merasakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kekuatan maut, kecelakaan, bahkan kematian. Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mematahkan setiap kekuatan maut, setiap kekuatan mantra sihir tidak berkuasa di area ini. Sebab kuasa darah anak domba, darah Yesus, darah Yesua HaMasiah membungkusi, membentengi tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Suasana sukacita, karena malam hari ini kita boleh berada bersama-sama untuk merayakan Natal di IBGP Tunas Baharu. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema nasional, yaitu dalam kitab Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Ini sudah tidak asing lagi, tetapi kita tetap harus membacanya. Menjadi satu ingatan buat kita. Saya undang saudara berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Bisa persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara Betlehem, itu satu perkara yang heran, satu perkara yang dahsyat yang akan terjadi di dalam hidup setiap saudara dan saya. Sebab kita akan mengingat satu peristiwa di mana Yesus, di mana Yesua itu lahir untuk kita dan untuk seluruh dunia. Nah, tema nasional itu berkata, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada dua kota Israel yang sangat bersejarah. Yang pertama adalah Yerusalem, dan yang kedua adalah Betlehem. Yerusalem itu adalah ibu kota, dan beberapa waktu yang lalu ditetapkan oleh Donald Trump, Israel kembali ibu kotanya ke Yerusalem. Itu tidak bisa dipungkiri. Kota yang sangat bersejarah, kota yang sangat hebat, ya, Yerusalem. Kemudian yang kedua adalah Betlehem. Betlehem, di mana saudara dan saya sudah 2 tahun ini, ya, tema kita berkait dengan hal ini, berkait tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Nama aslinya adalah Yesua HaMasiah. Nah, dua-duanya kota ini sangat terkenal dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang belum pernah ke Israel, berdoa supaya waktu yang akan datang ini kita pergi ke Israel, dan tidak boleh kita tidak kunjungi 2 kota ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita lihat ada apa dengan Betlehem. Dari kota-kota yang saya dengar, dari beberapa hamba Tuhan, itu
Itu yang pertama, Bethlehem itu tempat di mana Yesus atau Yeshua HaMashiach, karena Yesus itu orang Yahudi, ya, dia orang Ibrani, dan namanya adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, saudara bertanya, maka mereka akan menjawab seperti itu. Dia lahir di kandang yang dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Palungan itu tempat makan binatang, tempat makan hewan. Ini bukan satu kemewahan, tetapi ini tempat yang sangat-sangat tidak layak. Kalau dibilang sederhana, jauh dari sederhana. Ini sangat sederhana sekali, tetapi jauh karena tempat ini tidak layak. Tapi justru Tuhan kita, Yesus Kristus itu lahir di sana. Nah, orang banyak punya satu pemikiran kalau merayakan Natal itu harus punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dan bisa memahami akan hal ini, maka sebenarnya sederhana saja itu yang penting, kita memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, ya, saudara, di mana Tuhan itu harus ada di dalam hatimu, ya. Kemudian yang kedua, ya, Bethlehem itu padang, tempat para gembala menggembalakan domba. Mereka yang lelah, penat, ya. Kemudian para malaikat itu menyampaikan kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia di kota Daud. Awalnya mereka ketakutan karena mereka mungkin belum pernah berjumpa dengan apa yang disebut malaikat. Malaikat ini adalah, saudaraku, makhluk roh yang diciptakan oleh Bapa kita. Bapa kita namanya Yahweh. Dia diciptakan, saudara, by the order, dengan perintah diciptakan. Lain dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ini dibentuk dari tanah liat, dibentuk, dibangun dari tanah liat itu, kemudian dihembusi nafas. Nah, malaikat ini diprogram tidak boleh salah. Kalau melakukan kesalahan, maka akan ditendang dari surga. Dan malaikat yang ditendang dari surga ini turun ke bumi ini, yang kita sebut iblis atau setan atau ular naga tua kalau di dalam kitab Wahyu, seperti itu. Nah, saudara, mereka awalnya takut dengan makhluk roh ini. Mereka adalah pelayan-pelayan yang setia. Setiap saudara itu juga punya malaikat. Bahkan ada yang tahu siapa nama-nama malaikat itu yang ada dan menyertai saudara. Saudaraku, awalnya mereka takut, tetapi begitu diberitahu dan mereka diubah, dalam sekejap mereka diubah menjadi satu suasana sukacita, menjadi satu kesukaan yang besar terjadi atas hidup para gembala. Dan mereka pergi melihat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, seperti itu. Nah, saudara, yang berikut adalah terlalu banyak. Sorry. Iya. Tadi sudah. Kemudian saudaraku, ini adalah satu tanda, ya, tempat
yang ketiga adalah Bethlehem, tempat lahirnya para bintang. Daud lahir di sini, di kota yang namanya Bethlehem. Yesus lahir di sini. Bethlehem adalah bintang yang menuntun orang Majus dari timur dan membawa orang Majus ini berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Lalu menyembah Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Nah saudara, bintang Bethlehem ini itu pernah muncul di tahun 2017. Bintang itu muncul. Bintang yang sama seperti bintang yang menuntun orang Majus. Artinya saudara harus paham dan mengerti bahwa Yeshua itu akan segera datang. Karena bintang itu adalah satu tanda. Saudara. Dan itu para astronom menyatakan itu bintang yang sama, yaitu bintang yang pada waktu orang-orang Majus itu dituntun oleh bintang itu menuju Bethlehem. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu tanda di mana Yesus itu akan datang untuk yang kedua kali. Kita tidak merayakan lagi Yesus lahir yang bayi, anak kecil, anak kudus. Kita tidak merayakan itu lagi, tapi kita rayakan Yesus yang sudah naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan dari Bapa kita, dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Bintang Bethlehem itu sudah pernah muncul, dan bintang Bethlehem ini menjadi satu tanda. Kemudian yang berikut adalah ini. Tanda ini tidak bisa kita pungkiri, dan saya mencatat betul, dan saya punya slide begitu banyak, yaitu blood moon, yaitu bulan merah darah di hari raya Passover atau Paskah, dan hari raya Tabernakel atau Sukkot. Sukkot itu artinya juga kandang, skeno, di mana orang datang menyembah kepada Tuhan. Dan ini terjadi di tahun 2014. Saudara lihat 2014 ini. Kemudian di tengah-tengah 2014 dan 2015 itu ada gerhana matahari. Nah 2015 diulangi lagi. Saudara bisa cek di internet. Ini terjadi di hari raya Paskah dan hari raya Sukkot atau Tabernakel. Saudara, ini Alkitab menuliskan dengan jelas di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-20. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa kalau engkau melihat matahari gelap gulita, itu tanda datangnya hari Tuhan yang mulia dan besar. Tanda bahwa Tuhan akan datang. Ahli gerhana matahari dan bulan, Mark Bill, itu mengatakan bahwa gerhana ini tidak akan muncul lagi 500 tahun yang akan datang. Jadi gerhana ini, saudaraku, tidak akan muncul. Artinya begini, ini adalah tanda terakhir bahwa Tuhan itu akan segera datang.
kemuliaannya akan dinyatakan seperti kemuliaan pada saat para gembala di Bethlehem, di padang gembalaan Bethlehem. Mereka merasakan satu kemuliaan Tuhan. Waktu ini, hari-hari ini, seharusnya gereja ada di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus atau Yesua itu akan segera datang menjemput saudara dan saya. Kalau kita boleh melihat, mungkin berapa menit saja, diawali dari Alfa. Alfa itu yang awal dari segala yang awal. Itu adalah masa kekekalan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Alkitab lain menuliskan Allah. Tetapi itu adalah Allah itu nama pengganti, yang aslinya adalah Yahweh. Itu ditulis dalam LAI, ditulis di dalam kamus. Dan firman itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah firman. Dan firmannya itu, saudaraku, berlari ke bumi. Berlari ke bumi, lalu korban dan persembahan tidak dikehendaki, tetapi Bapa itu menyediakan ini. Satu sosok, satu pribadi, yaitu yang kita kenal dan kita panggil namanya Yesus. Dan firman itu masuk ke bumi, lahir, dan diberi nama. Waktu dia lahir, itu bukan Yesus, tetapi Yesua Hamasia, karena dia orang Ibrani. Saudara, Yesus itu nama yang berasal dari Yunani. Saya cuma memperkenalkan saja, tergantung dari iman kita. Saudara. Dan Tuhan Yesus punya misi untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Jadi saudara, tanda ini jelas, ya. Tanda di langit bumi Israel, gerhana bulan dan gerhana matahari di hari raya besar Israel, yaitu Paskah dan Pondok Daun atau Sukkot, saudara. Kemudian yang keempat, ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem adalah tempat pertama kali di mana surga itu memproklamasikan, surga itu mendeklarasikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Siapa namanya? Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di atas bumi, nama yang berkuasa sampai ke dalam dasar bumi, nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Manusia boleh punya nama, nabi pun boleh punya nama, perdana menteri boleh punya nama, presiden pun boleh punya nama, tetapi nama Yesus, nama Yesua Hamasia lebih tinggi dari setiap nama. Namanya di atas segala nama. Semua yang ada di langit di bumi sampai dalam dasar bumi bertekuk lutut, takluk kepada nama. Saudara, ada kuasa yang hebat dan yang dahsyat di dalam nama. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya oleh nama Yesus Kristus atau Yesua Hamasia. Amin. Tidak ada nama lain, tidak. Jadi sangatlah rugi kalau engkau tidak pergi ke Bethlehem,
Dan Yesus itu ada dalam hati. Yesua itu ada dalam hati. Lahir ya, dideklarasikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud, yaitu Yesua Hamasyah. Hebat dan dahsyat, saudara. Ya. Kemudian yang berikut adalah, saya cepat saja, ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem itu adalah bangkitnya tulang-tulang kering. Karena Bet itu artinya rumah, Lam itu artinya daging. Jadi itu tempat bersatunya tulang-tulang kering itu menyatu dengan daging, menjadi satu pasukan yang besar dan yang hebat, yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 37. Bapa berfirman, anak manusia, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Lalu Yeskiel mulai bernubuat. Tulang-tulang kering bangkit, tumbuh daging, tumbuh urat, tumbuh organ tubuh manusia menjadi daging, tapi belum bergerak. Lalu diperintahkan dari 4 mata penjuru angin, berhembuslah nafas Elohim Yahweh dari keempat mata penjuru angin, dan menjadi manusia, menjadi satu laskar yang besar. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah yang ada dan yang hadir pada malam hari ini adalah tulang-tulang kering? Hidupmu kering, sepertinya Tuhan sudah tidak ada, biasa-biasa saja. Pikirnya kalau Natal itu yang paling penting itu makannya. Apalagi Pak Yan kemarin, dia khotbah sangat menggoda sekali. Ini ada Pak Pendeta Yan ini, dia bilang itu 2B itu daging yang paling enak. Saudara, itu betul. Betul sekali. Tetapi 2B ini juga bikin saya tekanan darah tinggi. Bapak, ini betul saya cerita ini. Saya itu sampai, karena saya berdoa itu sampai saya mimpi. Dan mimpi itu seperti kayak arahku sekali makan barang ini, dan saya bikin potong barang ini, lalu saya masak sendiri, lalu saya makan. Saya bilang, Tuhan sudah, saya sudah tahu bahwa kau larang sebenarnya saya makan barang ini. Maksudnya boleh makan, tetapi jangan banyak-banyak, karena itu berbahaya. Bisa buat kita nanti jadi tensi tinggi, lalu apa? Bisa kolesterol dan yang lain-lain. Tapi itu enak, saudara. Ini betul sekali, saudara. Mari kita perhatikan dengan betul-betul hidup kita ini. Apakah kita ini tulang-tulang kering? Kalau saudara merasa kekeringan, saudara malam hari ini minta kepada Tuhan. Mungkin hubunganmu dengan istrimu itu mengalami kekeringan, dengan anak-anakmu mengalami kekeringan. Saudara sudah berdoa, sudah melakukan apa saja, tetapi masih rasa kering. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi tulang-tulang kering. Karena Tuhan itu punya kuasa. Di dalam mulut kita juga punya kuasa. Apa yang kita katakan itu ya dan amin. Itu akan jadi kenyataan. Bilangan 14 ayat 28 itu mengatakan begini. Demi Tuhan yang hidup, Elohim yang hidup, apa yang kamu katakan itu aku yang akan menggenapi. Jadi Tuhan itu menggenapi. Apalagi kalau saudara terus memperkatakan firman, itu luar biasa, itu hebat dan dahsyat. Jadi Bethlehem ini kota yang dahsyat, penuh dengan kemuliaan. Sebab surga mendeklarasikan. Jadi malaikat-malaikat itu mendeklarasikan
kelahiran Sang Juru Selamat. Dia lahir, kemudian dia menebus saudara dan saya dengan matinya di atas kayu salib. Maka malam hari ini ada perjamuan kudus. Ini perintah Tuhan. Saya tadi teriak-teriak, siapkan perjamuan kudus. Karena hanya dengan ini kita mengingat Yesus mati. Dan kita siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Seperti itu. Kita ditebus, dibayar lunas. Dan dia akan datang yang kembali untuk yang kedua kali. Saudara, dia datang bukan menginjakkan kaki di bumi, tetapi di awan-awan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17, pada waktu tanda diberi dan penghulu malaikat itu meniup trompet, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit. Lalu yang masih hidup itu akan diubah dalam sekejap. Sama dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 52 dan 53. Dalam sekejap mata, tubuh kita yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Dan dalam sekejap mata, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Pada saat nafiri terakhir, pada saat trompet terakhir itu berbunyi, maka siapkan dirimu. Jangan sampai saudara tinggalkan tahun 2024 ini saudara tetap ada dalam dosa. Jangan sampai. Saya juga berdoa untuk kota kita ini, untuk Pulau Biak ini. Karena kalau kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu noda bagi bangsa. Kalau seorang pemimpin dia berdosa, itu membawa dampak terhadap seluruh rakyat. Bagaimana dengan Daud? Pada saat Daud berzina dengan Batsheba, lalu dia membunuh suami Batsheba yaitu Uria dengan memerintahkan panglimanya Yoab, taruh orang ini di garis depan supaya dia mati. Dalam satu pertempuran Uria mati. Tetapi Uria ditulis dalam Alkitab, saudara. Saudara, akibatnya apa? Amnon, anak daripada Daud, memperkosa Tamar, anak Daud juga, dari selir-selir. Kemudian Absalom, anak Daud juga membunuh Amnon, saudara. Dan Absalom memberontak, merebut kedudukan kerajaan Israel pada waktu itu, tapi tidak berhasil. Dan akhirnya, saudara tahu, dia mati. Kendati demikian, Daud menangis setengah mati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan dosa ini hanya bisa kita para hamba-hamba Tuhan, para imam itu berdoa untuk memutuskan kutuk ini. Ini bukan main-main, saudara. Biak ini akan terus meluncur ke bawah dan tertikam ke bawah. Ekonomi kita sudah hancur. Airport sudah jadi lapangan terbang biasa. Bukan jadi kebanggaan lagi buat orang Biak. Dulu kita bangga sekali bahwa airport Biak itu internasional karena ada pesawat DC-10 yang turun dan bisa terbang ke LA melalui Honolulu cuma 11 atau 12 jam saja. Padahal kalau putar itu bisa 19 sampai 22 jam. Saudara, inilah yang terjadi. Tidak ada pilihannya. Kita harus duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa. Kita memang rindu ada satu terobosan terjadi di kota ini.
Karena Pulau Biak itu adalah pulau paling timur, ujung bumi, belahan bumi timur. Itu Pulau Biak, bukan tanah Papua ya. Karena tanah Papua ini kan ada Papua Timur, ada East, Papua New Guinea, dan Barat itu adalah West Papua. Tetapi Pulau Biak itu 180 derajat yang membelah belahan bumi timur dan barat. Itu di sini ada Pulau Biak, di sana ada Hawaii dengan ibu kota Honolulu. Saudara, akan ada pemerintahan 1000 tahun bersama dengan Yesus di bumi ini. Jadi setelah saudara diangkat naik, dan itu nanti saudara akan dibawa kembali turun ke bumi memerintah bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, target kita adalah Yerusalem baru, kota yang tidak pernah ada tangisan, kota yang saudaraku tidak pernah ada malam, kota yang penuh dengan sukacita. Dan saudara dan saya harus ada di sana. Amin. Dan yang berikut adalah, saudaraku, ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem itu house of bread. Dia adalah rumah roti. Tuhan Yesus memproklamasikan dirinya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa memakan aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Roti hidup, saudara. Roti hidup itu ada di dalam Yesus. Kalau kau terima Dia, percaya, makan tubuh dan minum darahnya, pertama hidup kekal diberikan. Saudara, Mazmur 23 ayat yang kelima ini, itu adalah berbicara ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi pada waktu itu Daud, saudara, itu dekat dengan imam yang disebut Abiatar. Dan rupanya memang tidak tertulis, tetapi dari sini kita tahu bahwa Daud makan roti dan anggur, curah minum anggur. Menyediakan hidangan di hadapan lawan. Lawanmu siapa? Lawan kita siapa? Lawan kita adalah iblis. Lawan kita adalah maut, Satan atau naga tua itu. Seperti itu. Saudara, Ulangan 16 ayat yang ke-16 kita bawa ke dalam sidang ilahi. Di dalam sidang ilahi itu kita bawa tubuh dan darah, roti dan anggur. Tidak ada yang dapat lawan kita, tidak ada. Sebenarnya inilah yang menjadi dasar hidup kekristenan kita. Kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Sebab korban Kristus, kematian daripada Yesus yang mati, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menjadi dasar untuk kehidupan saudara dan saya. Kita akan ada di dalam satu kekuatan, kuasanya Tuhan. Mantra sihir itu tidak akan mempan, tidak akan mempan. Kalau saya ini mati, sudah mati dari kemarin. Tapi buktinya saya masih ada. Secara spiritual, saudaraku, saya pernah menghadapi apa saja. Satu hari, ini pernah, saya cuma cerita saja. Waktu
saya mendukung pilkada di Supiori. Itu ada keris meluncur, panjangnya keris sekitar 70 cm. Tetapi saya cuma katakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bunyi baklotak begitu jatuh, tetapi dicari tidak ada. Saudara, banyak cerita, banyak story, pengalaman rohani. Itu kuncinya, dasarnya adalah persekutuan ya, dengan. Jadi perjamuan kudus ini di Alkitab tidak ditulis. Ini teolog yang buat, teolog yang menyatakan. Tetapi Alkitab itu menulis cawan perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Itu memperingati, mengingat, mengenang korban daripada Yesus atau Yesua yang mati di atas kayu salib. Apa yang telah kuteruskan kepadamu dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan mengucap berkat atas roti itu, lalu ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, makanlah dan minum. Dan cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kau makan tubuhku dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang. Saudara harus punya iman. Karena kalau tanpa iman, itu semua sia-sia. Saudara, gelombang akhir zaman ini, itu akan ada bencana, akan ada perang. Goncangan akan terjadi begitu hebat. Kalau kita tidak kuat di dalam kekuatan kuasanya, bagaimana kita bisa menghadapi dan kita bisa menang? Itu tidak mungkin. Dengan cawan perjanjian baru ini, kita akan terus diperbaharui dan kemenangan ada di pihak kita. Amin. Dan yang kedua, 1 Korintus pasal 16 ayat 10 ini, tidak tahukah kamu dengan roti ini engkau persekutu dengan tubuh Kristus? Dengan cawan ini engkau persekutu dengan darah Yesus. Jadi yang kedua ini, pada saat engkau ambil cawan ini, engkau persekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Kalau engkau ada dosa, engkau tidak akan tahan untuk engkau tidak mengakui semua dosa. Saudara. Kemudian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memperingati korban Kristus itu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Saudara bisa lihat, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Demikian akan membuat tercengang banyak bangsa. Saudara. Dan raja-raja pun mengatupkan mulutnya melihat apa yang terjadi. Mereka heran, kok bisa orang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Orang tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi dia harus menerima semuanya. Memperingati, mengingat Yesua Masiah, Yesus mati, mengingat korban Kristus ini penting sekali untuk hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, saudaraku, tubuh dan darah adalah persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bukan lambang. Kalau ada pendeta yang memimpin perjamuan berkata, roti ini lambang, engkau tidak punya kuasa. Cawan ini lambang, engkau tidak punya kuasa. Karena di Alkitab tidak pernah ditulis
kecuali di dalam perjanjian lama. Itu pun juga tidak ditulis demikian. Karena dalam perjanjian lama itu masih bayangan, tetapi sekarang ini real, sekarang ini nyata. Kalau kau angkat dengan iman percaya, itu jadi. Jadi jangan ada yang mengatakan lagi lambat. Saya masih sering kalau ikut ibadah itu pendeta di depan masih berkata ini lambat. Dia tidak tahu kalau orang teologi boleh bicara demikian. Memang faktanya, realnya itu roti. Faktanya, realnya itu adalah anggur. Tetapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darah perjanjian. Saudara bisa paham dan saudara bisa mengerti. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Tuhan itu mau berkata kepada setiap saudara dan saya, tidak ada makanan yang lebih berfaedah. Tidak ada minuman yang hebat, yang bervitamin, tidak ada. Makanan yang bergizi tinggi itu hanya tubuh dan darah Yesus. Seperti itu. Memang pada saat Yesus mengajar ini, murid-muridnya pergi, murid-muridnya lari, tinggalkan. Mereka tinggalkan. Mereka berpikir bagaimana Tuhan kita ini, mosok kita suruh makan dagingnya. Bahkan ada pendeta yang khotbah di YouTube juga mengatakan itu kanibal. Apanya yang kanibal? Tapi ada pendeta juga di YouTube mengatakan itu hanya tinggal tanda saja. Sudah, itu sudah selesai, itu sudah berlalu. Siapa yang bilang? Sedangkan Yesus mengatakan memperingati. Saudara harus ingat itu, Yesus mati di atas kayu salib untuk engkau dan aku. Engkau selamat. Sekarang engkau diberkati, saya diberkati, itu karena dia yang mati di atas kayu salib. Kita sehat. Saya ini sebenarnya sudah mati juga karena sakit, tetapi Tuhan kasih hidup saya lagi. Itu karena Tuhan. Karena tubuh dan darahnya ini hebat dan dahsyat, luar biasa. Amin. Makanya waktu kemarin Pilkada Biak ini ada 3 calon atau 3 kandidat. Saya mengatakan kepada teman-teman, nanti akan ada 1 orang yang diurapi dan dia akan jadi raja. Boleh tanya. Saudara, itu reputasi. Teman-teman, begitu kita urapi salah satu kandidat, dia ada telepon saya 2 atau 3 pendeta, Pak Pendeta, aduh saya ini takut, kita ini harus berdoa sungguh-sungguh Pak Pendeta, aduh nanti kalau dia tidak jadi bagaimana? Kita ini malu, diurapi kalau tidak jadi bagaimana? Itu kemarin. Kalau yang dulu-dulu itu pernah saya diprotes, karena saya lakukan hal yang sama sampai saya diprotes. Diprotes dari atas mimbar ini, nanti kalau tidak jadi bagaimana? Saya bilang kalau dari Tuhan itu pasti jadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu. Saudara, itu tubuh dan darah daripada Yesus. Itu punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang besar. Apalagi kandidat kemarin ini itu mau dengan perjamuan kudus, itu saya paling heran dan saya tidak bisa membayangkan. Mendasari
maju menjadi pemimpin Kabupaten Biak Numfor ini dengan korban Kristus, dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Iblis tidak bisa menjamah. Seperti itu. Nah, saudara, kita lihat. Oh, habis sudah. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Amin.